Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Isma Fitriani, masih dalam materi kaitan antara turunan dan kurva fungsi trigonometri. Kali ini akan kita bahas mengenai bagian kedua. Pada video kali ini akan kita bahas yaitu bagian kedua tentang turunan kedua pada fungsi trigonometri. Definisi mengatakan misal f terdiferensialkan atau mempunyai turunan pada interval i, maka kurva akan berbentuk cekung ke atas pada interval i jika f aksen naik pada selang tersebut, dan fungsi akan cekung ke bawah pada interval i jika f aksen turun pada selang tersebut. Jadi, dengan melihat nilai dari f aksen atau turunan pertama, kita bisa menentukan kapan fungsi tersebut bentuknya cekung ke atas, kapan bentuk fungsi cekung ke bawah. Dari definisi diuraikan berupa teorema, misalkan f suatu fungsi yang turunan keduanya ada pada interval i. Yang pertama, jika turunan keduanya lebih dari 0, untuk x anggota i, maka kurva cekung ke atas pada i. Jika f double aksen kurang dari 0 untuk x anggota i, maka kurva cekung ke bawah pada i. Sedangkan jika f double aksen sama dengan 0 untuk x anggota i, maka kurva mempunyai titik belok pada i. Dari teorema ini bisa kita simpulkan ketika f double aksen atau turunan keduanya lebih dari 0, maka kurva bentuknya akan cekung ke atas pada interval itu. Sedangkan ketika f double aksen atau turunan keduanya kurang dari 0, maka kurva bentuknya akan cekung ke bawah. Sedangkan ketika turunan keduanya sama dengan 0, maka kurva mempunyai titik belok pada interval tersebut. Contoh pertama, pada kurva fx sama dengan cos x, untuk interval 0 sampai 2pi, tentukan interval x sehingga kurva berbentuk cekung ke atas dan cekung ke bawah. Tentukan pula titik beloknya. Kita akan coba jawab. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara dengan menggambarkan grafiknya. Gambarkan grafik fx sama dengan cos x. Ini kurang lebih untuk gambar grafik fx sama dengan cos x-nya. Untuk interval 0 sampai 2pi seperti yang diminta pada soal. Sekarang kita lihat grafiknya. Dia mulai dari titik 0,1 di atas ini, dia bergerak ke bawah. Amati bagaimana bentuk grafiknya. Ketika di awal dia bergerak turun ke bawah seperti ini, bentuknya apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah? Kalau bentuknya seperti ini, dia kurang lebih seperti setengah bukit, itu artinya dia cekung ke bawah. Berarti grafik fungsi fx sama dengan cos x berbentuk cekung ke bawah pada interval 0 sampai pi per 2. Nah, setelah pi per 2 ini dia bergerak sampai 3 pi per 2. Bentuknya bagaimana? Ternyata dia cekung ke atas. Cekung ke atas pada interval pi per 2 sampai 3pi per 2. Dari 3pi per 2 ini dia naik ke atas, bentuknya cekung ke bawah karena dia setengah bukit seperti awal tadi. Jadi kita bisa tambahkan di sini cekung ke bawah ada dua interval 3pi per 2 sampai 2pi. Kita sudah menjawab bagaimana pada saat cekung ke atas, bagaimana pada saat cekung ke bawah. Nah, sekarang tentukan titik beloknya. Titik belok itu
kita bisa dilihat dari perubahan bentuk dari cekung ke bawah berubah ke cekung ke atas. Berarti di sini perubahannya. Ini yang disebut dengan titik belok. Jadi titik beloknya ada pada titik belok di X sama dengan Pi per 2 dan X sama dengan 3Pi per 2. Seperti ini. Cara yang kedua dengan menggunakan teorema. Jadi tanpa menggambar grafik, kita bisa menentukan interval kapan fungsi tersebut cekung ke atas atau ke bawah, dan juga menentukan titik beloknya, yaitu dengan melihat F double aksennya, turunan keduanya. Ketika F double aksen lebih dari 0, maka gambar fungsi cekung ke atas. Sedangkan pada saat F double aksen kurang dari 0, maka F cekung ke bawah. Dan F double aksen sama dengan 0, maka F mempunyai titik belok. Jadi untuk contoh yang sebelumnya, diketahui fx sama dengan cos x, tentukan dulu f aksennya, turunan pertamanya, yaitu min sin x. Lalu kemudian cari f double aksennya, turunkan kembali, dan menjadi min cos x. Setelah itu cari nilai x untuk f double aksen x sama dengan 0. Maka min cos x sama dengan 0, sehingga cos x sama dengan 0. Berapa x? Berapa cos yang hasilnya 0? Adalah pi per 2 atau 90 dan 3 pi per 2 atau 270. Selanjutnya kita cek pada interval yang diminta, yaitu mulai dari 0 sampai 2pi. Lalu kita simpan nilai x yang diperoleh pada saat f double aksen 0 tadi, yaitu pi per 2 dan 3 pi per 2. Pi per 2 dan 3 pi per 2. Kita cek nilai-nilai yang ada pada interval. Di sini bisa kita ambil 45 derajat antara 0 sampai 90. Di sini bisa 180. Di sini bisa 300 misalnya. Nilai-nilai ini kita cek ke F double aksennya, yaitu min cos x. Untuk 45 derajat, maka kita peroleh negatif setengah akar 2. Jadi di sini hasilnya negatif. Dengan cara yang sama, kita cek 180 min cos 180, dia akan positif, dan 300 juga dicek, hasilnya akan negatif. Artinya f double aksen x di interval ini adalah kurang dari 0 karena negatif, lebih dari 0 karena positif, kurang dari 0 karena negatif. Jadi kesimpulannya, maka
F cekung ke atas. Pada interval kita lihat yang positif, yaitu lebih dari 0, pi per 2 sampai 3 pi per 2. Dan F cekung ke bawah pada interval kita lihat yang negatif atau kurang dari 0, itu 0 sampai pi per 2 dan 3 pi per 2 sampai 2 pi. Sedangkan untuk titik belok, titik belok diperoleh pada saat X yang diperoleh dari F double aksen X sama dengan 0, yaitu X sama dengan pi per 2 dan 3 pi per 2. Demikian untuk cara menggunakan teorema tanpa menggambar grafik. Selanjutnya kita akan bahas contoh yang kedua. Tentukan titik belok dan kecekungan kurva dari fx sama dengan 2 sin kuadrat 2x plus pi per 4 untuk interval x 0 sampai pi. Kita akan menjawab contoh ini dengan menggunakan teorema. Pertama, tentukan dulu f aksennya, turunan pertamanya. Pertama, tuliskan dulu koefisien 2, kemudian turunkan pangkatnya 2 dari sin, kemudian pangkatnya kurangi 1 menjadi sin pangkat 1, sudutnya dituliskan saja, jangan diubah, kalikan dengan turunan sin yaitu cos, sudutnya tetap sama, tidak berubah, dan kalikan dengan turunan yang ada pada kurung atau sudutnya, yaitu 2 ya. Kita lihat ada angka-angka di sana 2, 2 dan 2, boleh kita kalikan jadi 8 sin 2x plus pi per 4 dikali cos 2x plus pi per 4. Kita lihat sudut antara sin dan cos sama persis. Masih ingat dengan rumus sin 2a? Dengan menggunakan rumus tersebut, bentuk ini bisa kita ubah jadi 4 dikali sin 2a. A-nya adalah 2x plus pi per 4. 2a, berarti kita kalikan 2 kali 2x, dia jadi 4x. 2 dikali pi per 4, dia jadi pi per 2. Selanjutnya kita turunkan ya menjadi F double aksen X. Kita turunkan 4, kita tulis dulu, sin berubah jadi cos, kita turunkan, sudutnya tidak berubah. Jangan lupa kalikan dengan turunan dari 4x nya yaitu 4. 4 di sana bisa kita kalikan dengan yang ujung jadi 16. Seperti ini F double aksennya. Maka selanjutnya cari pada saat F double aksen X sama dengan 0. F double aksen X sama dengan 0, kita tuliskan seperti ini, maka cos dengan membagi 16 hasilnya masih 0. Langkah selanjutnya kita mencari nilai X.
Cos berapa yang hasilnya 0? Kita cari di dua kuadran. Pertama kita cari di kuadran di kuadran 1. Maka x plus pi per 2 akan sama dengan cos yang hasilnya 0 di kuadran 1 adalah 90. Jika bingung masih dalam radian sudutnya, kalian boleh mengubahnya menjadi derajat. Maka 4x sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 dibagi 4, masih 0. Sedangkan nilai yang lain, 0 ini bisa kalian tambah dengan periode. Berapa periodenya untuk cos 4x? Periodenya adalah 90. 360 dibagi 4 karena dia 4x. Sehingga x yang ini bisa kita tambah dengan 90. Selanjutnya masih bisa kita tambah. Tambah dengan periode 180. Karena interval yang diminta di soal hanya sampai 180, jadi tidak perlu kita tambahkan lagi dengan periode. Selanjutnya kita akan cari di kuadran 4. Maka 4x plus pi per 2 akan sama dengan berapa cos yang hasilnya 0 di kuadran 4? 270. Maka 4x sama dengan 270 dikurangi 90. 180. Maka x sama dengan 180 dibagi 4. X yang lain 45 derajat ini bisa kalian tambah dengan periode. Jika masih memungkinkan, jumlahkan dengan periode, dilanjutkan. Tapi karena interval hanya sampai 180, stop sampai di sini. Sehingga nilai X yang kita peroleh adalah 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat. Nilai-nilai ini selanjutnya akan kita cek pada garis bilangan. Kita akan mengecek apakah positif atau negatif pada interval. Interval yang diminta adalah 0 sampai 180. Nilai-nilai yang didapatkan dari f double aksen x sama dengan 0 tadi kita peroleh ada 45 derajat, 90, 135 derajat. Nilai-nilai ini kita ambil
nilai yang ada pada interval. Antara 0 sampai 45, kalian bisa pilih misalnya 30. Di sini bisa kalian pilih 60. Di sini kalian bisa pilih 120. Di sini bisa 150. Nilai-nilai ini kalian cek ke F double aksen. F double aksen tadi, F double aksennya adalah 16 cos 4x plus pi per 2. Misal kita cek untuk 30. Maka kita peroleh 4x, x-nya kita ganti dengan 30. Boleh ini diubah jadi 90. Jadi hasilnya 16 dikali cos 120 ditambah 90. 210. Cos 210 sama dengan negatif setengah akar 3. Maka hasilnya negatif. Ternyata hasilnya negatif, berarti hasil dari pengecekan 30 derajat ini adalah negatif. Dengan cara yang sama, cek 60 derajat, bagaimana hasilnya? Ternyata positif. 120 juga sama, dicek hasilnya akan negatif. 150 juga dicek, hasilnya akan positif. Artinya F double aksen untuk interval 0 sampai 45 adalah kurang dari 0. Lebih dari 0 karena positif, kurang dari 0 karena negatif, lebih dari 0 karena positif. Jadi kesimpulannya, F cekung ke atas pada interval kita lihat yang positif, 45 sampai 90 dan 135 sampai 180. Ingat, ubah dalam radian. 45 sampai 90. Seperti ini. Selanjutnya 135 sampai 180. Jadi tuliskan sudut dalam radian kembali. Kemudian fungsi cekung ke bawah. Pada interval lihat yang negatif 0 sampai 45. Sampai pi per 4, kemudian lihat lagi 90 sampai 135. Ya, pi per 2 sampai 3 pi per 4. Itu untuk cekung ke bawah. Selanjutnya untuk titik belok, titik belok yaitu di X sama dengan, lihat X yang diperoleh dari F double aksen sama dengan 0, yaitu ada 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat.
seperti ini. Demikian penjelasan pada video kali ini mengenai turunan kedua pada kurva fungsi trigonometri. Jika memang masih belum memahami, kalian bisa mengulang kembali video pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.